Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tema yang berbahaya. Maksudnya tema ini jika dilakukan oleh anak-anak itu sangat berbahaya, baik untuk masa depannya ataupun untuk orang lain. Dampaknya sangat buruk, baik secara mental, psikologis, bahkan fisik seseorang. Kita tahu dalam hubungan kita dengan orang lain, hubungan kalian dengan teman, hubungan kalian dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian akan selalu memiliki dampak, baik dampak itu positif ataupun dampak yang negatif. Kali ini kita bahas tentang bullying. Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau menindas orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial, atau cyber. Di sini bullying itu berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi intinya kita melakukan suatu perilaku yang tidak mengenakan bagi orang lain. Perilaku ini seringkali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pelaku menyalahgunakan kekuatan yang dimiliki untuk menyakiti korban, dan dampaknya bisa sangat merugikan serta berkepanjangan bagi korban. Nah, bullying ini memang biasanya dilakukan oleh orang yang biasanya lebih kuat, baik secara fisik maupun secara posisi sosial. Jadi tidak selalu yang fisiknya kekar kuat, itu tidak selalu. Bahkan ada yang mungkin fisiknya tidak terlalu baik, tapi karena dia mampu mengkoordinir teman-temannya, mampu mempengaruhi teman-temannya, bisa jadi dengan posisi seperti itu anak tersebut melakukan bullying kepada orang lain. Nah, kasus bullying ini saat ini sedang marak, ya. Sedang marak-maraknya, banyak sekali terjadi. Kita bisa akses berita tentang bullying ini di mana-mana, baik di media cetak ataupun di media sosial. Mungkin kalian pernah tahu peristiwa atau berita-berita tentang bullying, ya, baik itu yang terjadi di kalangan SMP, di kalangan anak SMA, atau juga di keluarga dan di masyarakat. Bahkan yang paling menghebohkan kemarin kasus bullying hingga korban dari bullying ini mengebom, ya, melakukan tindakan yang sangat membahayakan dan melukai secara fisik orang-orang yang ada di masjid. Masih ingat kan kasus yang kemarin baru viral tentang seorang anak SMA yang sering jadi korban bullying? Akhirnya dengan nekatnya anak tersebut mengebom masjid saat terjadi sholat Jumat yang terjadi di SMA Negeri 72. Nah, beritanya sampai tersebar kemana-mana, cuman latar belakang dan lain sebagainya baru diketahui kemudian. Jadi orang-orang yang sering kali dibully itu biasanya akan menahan diri, menahan emosi, tapi bila tidak kuat maka suatu saat itu pun akan meledak, suatu saat itu akan tercurahkan, suatu saat itu akan disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang sangat merugikan. Kegiatan yang sangat merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, pelaku-pelaku bullying ini biasanya tidak menyadari bahwa efek yang mereka lakukan, bullying yang mereka lakukan, itu bisa berdampak sebegitu dahsyatnya kepada orang lain. Nah, anak-anak, unsur-unsur bullying itu terjadi, unsur-unsur bullying itu terdiri dari banyak macam. Yang pertama yaitu perilaku agresif dan tidak menyenangkan. Tindakan yang bertujuan menyakiti atau menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain. Ini masuk dalam unsur-unsur bullying.
Jadi perilaku yang agresif ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain, ya, baik mungkin ketidaknyamanan secara fisik, ketidaknyamanan secara verbal, dan lain sebagainya. Kemudian unsur-unsur bullying yang lain yaitu ketidakseimbangan kekuasaan. Pelaku memiliki kelebihan kekuatan baik fisik, sosial, atau akses informasi yang digunakan untuk mengendalikan atau menyakiti korban. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, tidak selalu fisik ya, yang punya akses sosial atau memiliki kelebihan sosial juga bisa melakukan bullying. Terus kemudian pengulangan. Tindakan tersebut terjadi lebih dari sekali atau berpotensi berulang seiring waktu. Jadi biasanya bullying itu tidak terjadi hanya sekali, tapi bisa terjadi berulang kali ya. Terjadi berulang kali sehingga membuat korban itu merasa tertekan, merasa depresi, merasa tidak berdaya, yang pada akhirnya suatu saat bila ini tidak bisa diatasi atau terjadi terus-menerus, maka akan menimbulkan tindakan-tindakan emosional yang sangat merugikan baik untuk dirinya maupun orang lain ya. Seperti berita-berita yang tadi kita saksikan di awal video, bagaimana seorang korban bullying itu bisa berbuat nekat menyakiti orang yang membulinya. Nah, kemarin juga ada berita di Aceh, ada seorang santri yang sering dibully, akhirnya pondoknya itu dibakar. Nah, ini kan bentuk-bentuk akibat dari bullying yang mungkin saat terjadi bullying, orang yang membulinya ini tidak sadar bahwa efek yang ditimbulkan akan menjadi begitu mengerikan atau begitu merusak. Nah, anak-anak, bentuk-bentuk bullying itu ada bermacam-macam ya. Jadi bullying itu tidak hanya berbentuk fisik, kita akan bahas satu persatu ya. Bentuk bullying yang pertama yaitu bullying yang ada dalam bentuk fisik. Yang terjadi dalam bentuk fisik meliputi memukul, menendang, menjegal, mencubit, atau merusak barang-barang milik korban. Jadi bullying bentuk fisik itu seperti itu. Intinya yang melibatkan fisik, yang melibatkan barang-barang milik korban juga masuk fisik. Misal menyembunyikan tas, menyembunyikan sepatu, dan lain sebagainya, itu juga bullying bentuk fisik. Terus kemudian bullying bentuk verbal. Ini melibatkan penghinaan, ejekan, atau ucapan kasar yang ditujukan kepada korban. Ya, jadi meskipun dalam bentuk verbal ini juga masuk dalam kategori bullying. Jadi jangan suka menghina orang lain, jangan suka merendahkan orang lain dengan perkataan kalian. Ingat, lisan kalian itu bisa jadi lebih tajam dari pisau. Kalau pisau mungkin tergores 1-2 hari itu bisa sembuh. Tapi kalau yang tergores hati, yang tergores perasaan, apalagi yang tergores harga dirinya, itu bisa jadi luka yang tidak akan bisa disembuhkan. Jadi hati-hati dengan perkataan kalian. Meskipun mungkin kalian maksudnya bercanda, tapi kalau yang kalian ajak bercanda itu menangkapnya lain, itu kan repot. Jadi kita harus hati-hati saat kita bercanda. Kita juga harus lihat situasi, harus lihat kondisi ya. Jangan sampai kita melukai perasaan orang lain dengan perkataan kita. Jangan sampai kita merendahkan harga diri orang lain dengan perkataan-perkataan kita ya. Terus bullying ini juga bisa terjadi dalam bentuk sosial, yaitu merusak reputasi seseorang di lingkungan sosial, misalnya dengan pengucilan atau penyebaran gosip. Misal kita menyebar gosip, si A itu sudah tidak perawan. Nah, ini kan kita tidak punya bukti sama sekali. Kita hanya ingin merusak reputasi seseorang, atau si A itu anak dari ini, anak dari intinya semacam itulah. Jadi kita merusak reputasi seseorang, itu juga masuk kategori bullying. Nah, terus kemudian bullying cyber atau cyberbullying. Nah, ini biasanya bullying yang dilakukan melalui platform digital dan media sosial. Karena sekarang anak-anak itu tidak lepas atau tidak bisa lepas dari media sosial, baik dalam bentuk WA, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, maka cyberbullying ini juga bisa terjadi melalui sarana-sarana tersebut.
baik kamu menyebarkan foto-foto yang seharusnya tidak disebarkan atau foto-foto privat, menyebarkan gosip melalui media-media sosial, menyebarkan aib seseorang melalui media sosial, itu juga masuk dalam kategori cyberbullying. Maka kita memang harus waspada dan hati-hati, jangan mudah melukai orang lain, baik dalam bentuk fisik, sosial, atau cyberbullying tadi. Nah, anak-anak, dampak bullying ini sangat beragam, bermacam-macam, dan biasanya itu mengakibatkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik. Yang pertama kita bahas tentang dampak psikologis. Korban bullying dapat mengalami depresi, kecemasan, trauma, dan masalah tidur yang mungkin terbawa hingga dewasa. Kalian harus hati-hati ya, jangan sampai melakukan bullying, dan apalagi untuk anak-anak yang secara psikologis itu lemah. Bisa jadi itu akan menjadi depresi dia sampai dibawa ke masa depannya ya, sampai terbawa ke masa dewasanya. Dampak fisik, korban bisa mengalami sakit kepala, sakit perut, atau ketegangan otot. Apalagi kalau bullyingnya dalam bentuk bullying fisik, itu bisa melukai seseorang, ya, bisa mengakibatkan sampai cacat dan lain sebagainya. Terus kemudian dampak sosial, merasa tidak aman di lingkungan sekolah, menurunkan semangat belajar, dan mengalami penurunan prestasi akademis. Nah, dampak-dampak itu tadi harus kalian hindari dengan cara apa? Dengan cara stop bullying, stop melakukan tindakan bullying, stop menyakiti orang lain ya. Orang-orang yang melakukan bullying itu seringkali itu merasa dirinya itu lebih baik, merasa dirinya itu lebih kuat, merasa dirinya itu memiliki kelebihan dibanding orang-orang yang dibully ya. Dan semua sifat itu adalah sifat-sifat tercela yang harus kalian hindari ya. Jadi tapi terkadang, seringkali juga, bukan hanya terkadang, seringkali juga orang yang membuli itu seringkali adalah orang-orang yang lemah secara psikologis. Mereka itu pengecut ya. Mereka membuli seseorang itu kan karena mereka merasa lebih baik. Kalau dia merasa orang yang di hadapannya itu lebih baik dari dia, lebih kuat dari dia tidak berani membuli. Makanya para pembuli itu adalah orang-orang yang pengecut. Karakteristik pelaku bullying yang pertama yaitu merasa berkuasa. Pelaku bullying menggunakan tindakan mengintimidasi untuk merasa memiliki kekuasaan atau atas korban. Ya, ini menurut situs ala dokter yang Bapak baca ya. Jadi pelaku bullying itu merasa memiliki kekuasaan atas korban. Nah, ini kesombongan ya. Terus kemudian memiliki empati yang rendah. Mereka cenderung sulit melihat sudut pandang orang lain. Nah, ini menurut Halodoc. Jadi empatinya itu rendah. Mereka tidak bisa membayangkan pada saat mereka ada di posisi orang yang lemah ya. Terus kemudian ingin menutupi rasa tidak aman. Perilaku sombong dan angkuh seringkali merupakan cara untuk menutupi perasaan tidak berdaya atau self esteem yang rendah ya kalau ini dari Medcom. Jadi pelaku bullying itu terkadang sebenarnya orang-orang yang tidak percaya diri ya. Mereka tidak percaya diri, mereka merasa lemah. Untuk menutupi kelemahan dan ketidakpercayaan dirinya, mereka itu membuli orang lain. Jadi kalau sudah membuli orang lain, dia menurut persepsinya dia akan merasa menjadi orang yang kuat, akan merasa menjadi orang yang lebih baik dari orang yang dibulinya. Padahal sebenarnya pembulian itu dilakukan untuk menutupi kelemahannya. Ya, itu. Jadi kebanyakan memang seperti itu. Mereka itu pelaku yang sebenarnya pengecut. Makanya ini perlu tindakan yang atau pengarahan yang baik pengarahan melalui guru-guru BK, pengarahan melalui wali kelas,
dan lain sebagainya. Nah, karakteristik pelaku bullying selanjutnya yaitu memiliki perilaku yang agresif. Sifat ini muncul dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, sosial, atau cyberbullying dan seringkali terjadi secara berulang-ulang. Ya, perilakunya itu agresif, jadi dia mudah bereaksi terhadap suatu stimulus. Ya. Nah, anak-anak, perilaku bullying itu yang sekarang paling banyak terjadi biasanya di media sosial. Karena di media sosial orang tidak berhadapan langsung. Orang itu tidak berhadapan secara langsung dengan orang yang mau dibulinya. Nah, kemudian motivasi lain bisa juga karena dorong oleh temannya hanya menganggap iseng, seperti dilansir Yayasan Al-Maksum Bandung. Ya, jadi bullying itu juga terjadi atau bisa terjadi karena ikut-ikutan. Nah, anak-anak yang sering ikut-ikutan, begitu ada temannya dibully, dia bukannya membela orang yang dibully, tapi malah ikut-ikutan membuli. Jadi perilaku ikut-ikutan yang seperti ini adalah perilaku ikut-ikutan yang sangat tidak terpuji. Ada orang yang sedang dibully, ada orang yang sedang teraniaya, bukannya membela malah ikut menganiaya. Makanya sekarang harus diubah. Kalau kita melihat ada teman yang dibully, harus kita bela, bukannya ikut membuli. Ada orang yang teraniaya, kita harus membela, bukannya ikut menganiaya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi bullying? Ya, ini penting, harus kalian simak. Untuk mengatasi bullying pada remaja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu memberi dukungan emosional pada korban. Jadi kalau kalian punya teman yang sering dibully atau menemui teman dalam keadaan terbully, yang pertama yaitu kita harus memberikan dukungan emosional kepada korban bullying. Ya, kita dukung, kita tentramkan korban supaya dia tidak gelisah, dia tidak merasa tertekan dan lain sebagainya. Terus kemudian melatih korban untuk percaya diri dan cara merespon bullying. Jadi kita juga istilahnya membesarkan hatinya agar tetap percaya diri. Jangan sampai bullying yang terjadi pada dirinya itu membuatnya merasa tertekan. Nah, terus kemudian menangani pelaku bullying melalui edukasi dan konseling. Jadi kalau ada orang yang sedang membuli, ya kita harus ingatkan kalau seandainya tidak bisa, coba ke guru BK agar nanti bisa dilakukan konseling. Selain itu penting untuk melibatkan sekolah dan orang tua untuk membuat kebijakan tegas serta menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, ini kita butuh peran serta kalian semua agar sekolah itu bisa mengatasi tindakan-tindakan yang negatif termasuk bullying. Jadi kalau ada tindakan bullying jangan dibiarkan. Jangan disepelekan, ya. Kalau kalian tahu terjadi bullying, silakan kalian lapor pada guru BK. Lapor pada wali kelas atau guru-guru yang saat itu bisa kalian temui. Karena apa? Bullying ini efeknya sangat banyak, efeknya sangat kompleks. Jangan sampai kejadian-kejadian buruk seperti yang kita saksikan di berita-berita itu terjadi di sekolah kita. Makanya setiap kali terjadi bullying, kalian bisa langsung melapor ke wali kelas, ke guru, atau ke BK. Nah, anak-anak, jika terjadi korban bullying atau teman kalian menjadi korban bullying, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, bicarakan masalah ini. Jadi jika kalian jadi korban bullying atau teman kalian jadi korban bullying, maka berceritalah kepada orang yang dipercaya seperti konselor sekolah atau guru BK, guru pelajaran atau wali kelas atau keluarga yang sekiranya nanti dapat membantu mengurangi rasa takut dan frustasi, ya. Jadi kalau kalian jadi korban bullying atau teman kalian jadi korban bullying, maka lakukan tindakan ini, ya. Bercerita kepada orang yang dipercaya, terutama kepada orang tua dan konselor sekolah. Terus kemudian tingkatkan kepercayaan diri. Latihlah diri untuk merasa lebih nyaman dengan diri sendiri meskipun awalnya harus berpura-pura.
Jadi meningkatkan rasa kepercayaan diri itu harus dilakukan. Itu penting untuk dilakukan agar kalian terhindar dari tindakan bullying. Orang yang dibully itu rata-rata atau mungkin hampir semuanya itu adalah orang-orang yang terlihat minder, terlihat tidak percaya diri, terlihat menarik diri dari lingkungan sosial, suka menyendiri dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya anak-anak yang jadi korban bullying adalah anak-anak yang seperti itu. Makanya untuk menghindari atau mencegah kalian menjadi korban bullying, kalian harus menampilkan rasa percaya diri, ya. Terus kemudian kalian akrab dengan teman-teman yang lain. Jadi bersosialisasilah, tunjukkan kalau kalian juga punya teman, tunjukkan kalau kalian juga bisa bergaul dengan teman yang lain. Nah, untuk korban bullying selanjutnya yaitu temukan teman. Jangan menyendiri, cari teman atau bergabunglah dengan kelompok yang positif untuk merasa aman. Nah, itu ya. Jadi memiliki teman yang akrab, memiliki teman yang kompak itu juga bisa mencegah diri kita menjadi korban bullying. Nah, langkah selanjutnya jika kalian jadi korban bullying, itu lawan dengan berani dan cerdas. Ajarkan cara merespon secara verbal atau melalui perilaku. Contohnya mengatakan jangan ganggu saya dengan tegas. Ya. Berani berkata tidak, berani berkata jangan itu juga harus dilatih agar kalian tidak jadi korban bullying. Ya. Memiliki prinsip pokoknya saya tidak mau jadi korban bullying itu juga penting untuk ditanamkan dalam diri kalian. Ya. Terus kemudian belalah orang lain. Ya. Beranilah membela teman atau orang lain yang mengalami bullying karena tindakan ini dapat membantu korban merasa didukung dan menghentikan tindakan bullying. Jangan diam, ya. Jika terjadi bullying pada orang lain, kalian juga harus peduli. Kalau kalian peduli, insya Allah nanti orang lain juga akan peduli pada diri kalian. Lawan kalau ada proses bullying, kalau ada tindakan-tindakan bullying yang kalian ketahui. Kalian harus berani membela teman yang menjadi korban bullying. Diharapkan dengan seperti itu nanti kalian memiliki percaya diri, memiliki kepercayaan diri dan juga teman kalian akan peduli dengan kalian. Ya, itu langkah-langkah untuk orang-orang yang atau anak-anak yang mengalami bullying. Bagaimana supaya kita tidak menjadi korban bullying? Bagaimana kalau kita menyaksikan bullying terjadi pada teman kita? Nah, itu langkah-langkahnya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, sekarang pesan untuk pelaku bullying. Nah, ini untuk kalian yang suka membuli orang lain, dengarkan ini baik-baik ya. Pesan untuk pelaku bullying adalah untuk segera berhenti karena tindakan ini adalah tanda kelemahan, bukan kekuatan dan hanya menyakiti orang lain serta merusak diri sendiri. Ya. Hentikan kata-kata kasar dan mulailah menebar kebaikan serta empati. Karena memperlakukan orang lain dengan hormat adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ya, ingat, saat kalian melakukan bullying itu bukan menunjukkan bahwa kalian itu kuat, tidak menunjukkan bahwa kalian itu lebih baik dari orang lain, tapi itu menunjukkan kelemahan. Ya, terus kemudian perubahan diri adalah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk mengangkat orang lain bukan menjatuhkannya. Nah, jadi yang namanya kekuatan sejati atau kemampuan diri itu digunakan untuk membela orang lain, untuk mengangkat orang lain bukan menjatuhkannya. Jangan jadi pengecut yang hanya bisa menjatuhkan orang lain, tapi jadilah orang yang bisa menghargai orang lain, jadilah orang yang bisa mengakui kelebihan orang lain, dan jangan iri hati. Ya, iri hati juga bisa jadi penyebab orang membuli orang lain. Hanya karena iri, dia kemudian menjatuhkan orang yang mungkin dalam hal itu lebih baik dari dia. Nah, anak-anak pelaku bullying apakah memiliki pilihan? Punya, tapi pilihannya semuanya jelek. Nah, berikut ini
Bagi kalian yang suka membuli, pikirkan dampak dari perkataanmu. Kata-kata kasar dapat meninggalkan luka yang mendalam. Sebelum berbicara, pertimbangkan bagaimana perasaan orang lain. Jadi istilah itu kalau punya mulut dijaga, ojo angger ceplos. Nah. Terus kemudian kita harus bisa menahan diri. Lisan kita harus kita jaga supaya tidak melukai orang lain. Seperti yang Bapak katakan tadi, ya, kalau luka terkena goresan senjata itu paling 2-3 hari sudah bisa sembuh. Tapi kalau luka di hati, apalagi sampai melukai harga diri, mungkin luka itu akan disimpan sampai mati dan akan menjadi dendam kesumat di kemudian hari. Kekuatan sejati adalah empati. Mengintimidasi orang lain menunjukkan ketidakamananmu sendiri. Kekuatan sejati adalah dengan mendukung dan mengangkat orang lain, bukan menjatuhkannya. Hentikan bullying dan mulailah berbuat baik. Jadilah bagian dari solusi, bukan masalah. Ubah sikapmu menjadi lebih baik dan sebarkan kebaikan. Ya, jadi hentikan bullying mulai sekarang. Jika kalian suka membuli, tebarkanlah kebaikan, karena kebaikan yang kalian tebar insya Allah akan kalian tuai manfaatnya di kemudian hari. Tapi kalau yang kalian tebar adalah keburukan, yang kalian tebar adalah luka untuk orang lain, maka bisa jadi itu akan menjadi badai yang akan menghancurkan dan menghempaskan kalian di kemudian hari. Ya. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kalau kebaikan yang kita tabur, insya Allah kebaikan pula yang nanti akan kita tuai atau akan kita panen. Tapi kalau keburukan yang kita tabur, keburukan yang kita berikan kepada orang lain, jangan heran jika suatu saat kalian akan memanen hasilnya, memanen keburukan-keburukan dari orang lain. Nah, sekarang untuk kalian yang senang membuli, setiap orang berhak merasa aman dan dihargai. Berhentilah menghakimi orang lain hanya karena mereka berbeda dan hargailah perbedaan. Orang yang membuli itu tidak bisa menghargai orang lain. Mereka itu minim empati, ya. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana jika posisi dia itu sebagai orang yang terbuli. Maka sekarang berbuatlah adil, ya. Jangan perlakukan orang lain jika perlakuan itu seandainya dibalik terjadi pada kamu, maka kamu akan sulit untuk menerimanya. Terus kemudian ubahlah dirimu sendiri. Minta maaf atas tindakanmu dan berusahalah untuk berubah. Perubahan dimulai dari dalam diri sendiri. Pahami bahwa dirimu juga terluka. Bullying bisa merusak dirimu juga. Ya, jadi selain merusak orang lain, melukai orang lain, bullying juga bisa merusak diri kamu sendiri, merusak mental kamu, merusak sisi-sisi psikologis kamu, dan merusak kehidupanmu. Ya. Orang yang terbuli itu akan terluka hatinya, orang yang terbuli itu akan terluka hatinya, dan masa depan kalian terancam dengan luka-luka yang kalian tebar. Berpikirlah sebelum bertindak, berpikirlah sebelum berbicara. Nah, karena dampak bagi pelaku bullying atau kalian yang suka membuli itu juga banyak. Ya, pelaku bullying atau orang yang suka membuli ini biasanya nanti itu sifat atau sikapnya itu akan jadi karakter, akan menjadi kepribadian yang menempel. Kebiasaan-kebiasaan membuli ini akan menempel pada diri kalian, melekat menjadi perilaku antisosial, menjadi perilaku yang buruk di masyarakat. Pelaku bullying bisa memiliki pandangan negatif terhadap masa depan dan masalah kesehatan mental. Ya, jadi pelaku bullying ini kalau diteruskan itu akan memiliki masalah dalam kesehatan mentalnya. Jadi mentalnya itu nanti tidak sehat. Dia bisa menjadi seseorang yang memiliki kelainan mental atau mentalnya sakit. Ya. Pelaku bullying itu mungkin saat ini merasa dia gagah, merasa dia hebat,
tapi di masa depan para pelaku bullying itu bisa mengalami kesulitan dalam hidupnya. Di masa depan pelaku bullying bisa mengalami kesulitan mencari pekerjaan, terutama jika mereka tidak memiliki hubungan baik dengan orang yang pernah dibully. Ya. Ini kita kutip dari Yayasan Al-Maksum. Bisa kalian bayangkan jika orang yang kalian bully itu nanti menjadi seorang pengusaha, misalnya menjadi bos dan lain sebagainya. Terus kalian mencari pekerjaan dan ternyata harus melamar kepada dia. Ternyata yang punya perusahaan adalah orang yang pernah kalian bully. Kira-kira bagaimana? Atau pernah ada juga cerita ya, yang dibully karena seringnya dibully maka dia bertekad jadi orang sukses. Dia daftar tentara, setelah lulus SMA daftar tentara dan jadi seorang tentara. Bertemulah mereka, orang yang membuli dan yang dibully. Ternyata yang dibully kerja jadi kuli. Yang satu gagah dengan seragamnya, yang satu terpuruk dengan kondisinya. Kalau kalian kalau kejadian seperti itu terjadi pada diri kalian, bagaimana? Kita biasa menjelek-jelekan orang lain di sekolah, tapi ternyata setelah lulus orang yang kita jelekan itu jadi orang yang sukses. Sementara kalian hanya untuk menyambung hidup saja harus banting tulang. Coba pikirkan kalau kejadian seperti itu terjadi pada diri kalian. Itu efek di masa depan bisa seperti itu. Karena apa? Orang yang dibully itu biasanya menyimpan dendam, menyimpan luka, dan itu bisa menjadi bara semangat dia untuk menjadi orang yang sukses dan menjadi lebih baik dari orang yang membulinya. Nah, dampak bagi pelaku bullying ada juga jerat hukum. Jika perilaku tersebut tergolong dalam kekerasan, pelaku bisa menghadapi tuntutan hukum sesuai penjelasan ala dokter. Kalau sampai bullying yang dilakukan itu menyebabkan trauma, menyebabkan cedera fisik, ya, baik cedera ringan ataupun cedera berat, apalagi sampai mengalami cedera yang tidak bisa sembuh, otomatis nanti akan berlanjut ke meja hijau, akan berlanjut ke ranah hukum. Dan tentu saja itu akan sangat jelek untuk masa depan kalian, sangat buruk bagi masa depan kalian. Maka berhentilah membuli orang lain dan segeralah menebar kebaikan. Tidak ada manfaat membuli orang lain kecuali kita hanya akan menuai keburukan. Mulailah menebar kebaikan dan berhentilah membuli atau menyakiti orang lain. Itu pesan untuk para pembuli. Oke anak-anak, sekian dari saya. Kita mungkin akan lanjut karena ini sudah terlalu panjang mungkin videonya. Kita akan lanjut pada video selanjutnya. Sekian dari saya sih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.